wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Nurul Fauzia. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data dari analisis luas permukaan dan ukuran ukuran pori pada padatan. Nah, ini merupakan part keduanya karena part pertamanya tadi sudah. Yang part pertama tadi menjelaskan dasar teorinya dan juga beberapa rumus yang pentingnya dan juga penurunannya. Lalu di part kedua ini kita udah punya datanya ya. Di sini kita sudah punya data yang kita peroleh dari hasil analisis luas permukaan dan juga ukuran pori padatan menggunakan metode BET. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa yang bisa kita baca di sini dari segi analisisnya. Terus sampelnya dalam bentuk apa? Terus menggunakan gas apa? Di sini menggunakan gas nitrogen. Dan juga di sini bisa lihat kan tadi sudah saya singgung kalau temperaturnya itu harus dalam temperatur yang sesuai, itu 77 derajat Kelvin atau 77 Kelvin. Dan cross sectionnya itu sekitar 16,2 Armstrong kuadrat, dan itu sudah sesuai untuk gas nitrogen, dan ini ada densitasnya sebesar 0,8 gram per cm kubik. Nah, di sini kita juga udah punya data yang nantinya akan kita akan akan kita masukkan ke Excel. Datanya itu ada relative pressure atau tekanan relatif, yaitu P per P0, ada volume dalam satuan cm kubik per gram, dan juga ini ada sumbu Y. Sumbu Y-nya ini sudah kita dapat dari rumus yang ini ya. Rumus yang ada di sini nih. Ini ya sumbu Y-nya. Maaf. Lalu kita masuk saja ke analisisnya ya di sini. Sebetulnya bisa langsung aja kita cari slope dan intercept. Cuman saya pengen memastikan gitu kalau misalkan di sini tuh bentuk persamaan garisnya itu garis lurus, dan supaya bisa make sure kalau rumus ini tuh sesuai. Jadi kita bikin aja ya si grafiknya. Bikin ini. Kita simpannya di sini dulu. Lalu select data. Terus kita add. Ini namanya kita namain plot BET. Plot BET. Dan untuk series X value-nya kita pakai yang ini karena kita bisa lihat di persamaan ini ya, yang tadi saya jelaskan kalau ini tuh merupakan MX dan ini jadi sumbu X-nya. Pakai ini. Lalu untuk series Y value-nya kita pakai data ini. Udah. Oke saja. Nah, ini sudah muncul ya. Kita bisa edit di sini. Ininya aja deh, sumber XB-nya. Sudah muncul. Di sini kita simpan, lalu kita klik layout. Di sini kita hapus saja ini. Kita cari persamaan linearnya. Coba di sini. Jangan lupa ganti dulu ya si sumbu X sumbu Y-nya. Dan di sini oke, ganti dulu namanya deh. Sumbu X-nya ini adalah P per P0. Dan sumbu Y-nya ini ya.
panjang, jadi kita copy aja. Nah, udah dapet ya kita persamaannya, dan betul ya kalau persamaannya itu garis lurus, maka tadi persamaan yang ini bisa kita lanjutkan untuk ke rumus. Nah, di sini lalu di sini kita punya beberapa parameter yang harus kita cari dan harus kita konversikan. Tapi yang sudah kita temui itu tadi ya NA udah pasti jelas segini nilainya, kita gak perlu konversi. Lalu kita punya si cross section di sini sebesar 16,2, nanti harus kita konversi, dan juga kita punya V di sini volumenya dalam satuan liter. Nah, untuk cari slope tinggal masukkan saja di sini datanya, terus coba agak gini, nah biar enak. Terus kita cari slope, nah ini ya, yang ini di formula slope. Lalu kita ini lihat perintahnya known y, jadi sumbu y nya kita dan sumbu y nya, lalu koma, kita cari juga sumbu x yang diketahuinya. Ini sumbu x nya, tinggal tutup kurung. Nah, ketemu slope-nya ya, sama kayak di sini. Lalu untuk intercept juga sama, kita cari intercept. Ini nih, yang ini intercept. Lalu sama juga yang diketahui, koma x yang diketahui kurung. Enter. Nah, ini dapat segini. Lalu xm-nya itu adalah, kita lihat di sini rumusnya xm. Aduh, sorry ya, terlalu kecil. Rumusnya xm itu di sini adalah 1/m plus c, dimana m-nya itu adalah slope dan c-nya itu adalah intercept. Jadi kita langsung aja masukkan ke rumusnya, karena itu udah punya juga slope dan interceptnya berapa. Jangan lupa untuk dikasih kurung m plus c-nya ya, setelah tanda bagi. M itu adalah ini kan ya, dan ini interceptnya. Kurung, enter. Nah, kita dapat segini. Kita juga dapat NA, kita dapat cross section, dan juga kita dapat volume. Nah, ini tuh kita harus ubah dulu satuannya dalam meter. Ini kan cm kubik, kita ubah ke meter kubik per gram. Nah, dengan cara dikali 10 pangkat minus ini, data ini dikali 10 pangkat minus 6, dapat segini. Ini tetap aja segini. Kalau yang ini kan dalam bentuk ini tuh sebenarnya Armstrong ya. Kalau A kuadrat gini takutnya itu dalam bentuk meter, tapi kalau dilihat-lihat dari datanya sepertinya ini Armstrong ya. Ya, sepertinya ini Armstrong kuadrat, bukan luas gitu, bukan dalam satuan luas. Maka kita dalam bentuk Armstrong, kita asumsikan dulu dalam bentuk Armstrong, kita konversikan ke dalam satuan meter kuadrat. Nah, tinggal dikali 10 pangkat minus 20. Data yang ini dikali dengan 10 pangkat minus 20, ini hasilnya. Ini pun kita ubah ya dalam bentuk desimeter kubik, jadi meter kubik dikali dengan 10 pangkat minus 3, dikali data yang ini dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, itu udah dapat data-data yang ini. Lalu setelah itu kita masukkan rumus C, dimana C itu bisa kita lihat, C itu adalah XM dikali NA dikali
cross section dibagi V. Nah, yaudah kita masukkan rumusnya. Tadi sama dengan dalam kurung ya, dalam kurung dulu xm sorry guys, harus diperhatikan ya. Ini jangan sampai kalian masukin hitungannya masih beda-beda. Jadi kalian harus harus pastikan kalau yang kalian mau itu adalah nilai yang sudah dikonversi. XM yang ini berarti XM dikali dengan NA, ini NA nya, lalu dikali dengan ini ya, nilai cross section tutup kurung dibagi dengan V nya yang ini dalam satuannya meter. Nah, ini hasilnya. Inilah hasil dari nilai S totalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.